Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl wa Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin rahimahumullahu taala wa adaman naf'a bihima wa barakati ulumihima wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Faslun mujibatul ghusli al-mautu wal haidu wal nifasu wal wiladatu walau alaqatan wa mubghatan wa bila ratubatin wal janabatu bi khurujil mani wa yu'rafu bi tadaffuqihi aw ladhatin bi khurujihi aw rihi ajinin ratban aw bayadi baydin jaffan wa bi ilajil mahashafati aw gadriha fi farjin aw walau duburan أو فرج ميت أو باهمة ورؤية المني في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث ومقت في المسجد وتردد به لغير عذر وقراءة القرآن بقصد القراءة والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puja dan puji syukur bagi Allah atas karunia dan nikmatnya, anugerahnya, sehat wal afiyah, taufik dan hidayah. Nikmat Islam dan iman dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jalankan di dalam ibadah dan ta'ah, berselawat dan bersalam kepada Nabi kita dan menuntut ilmu. Pembahasan kita fikih, kajian daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah dengan syarahnya karangan Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl di dalam bab tentang mandi. Yang disebut dengan mandi adalah mandi wajib dengan sebab-sebab tertentu. Ya, tentunya yang pertama wajib memandikan orang mayit, orang mati. Itu wajib, hukumnya wajib memandikan orang yang mati. Sebelumnya dia sudah keluar ruhnya, jelas, yakin, maka dia sebelum segala-galanya dimandikan dahulu, maka wajib mandi. Ya, dimandikan. Sunnah bagi orang yang memandikan berwudu, ya, atau dia mandi bersih. Ya. Yang kedua, yang wajib mandi adalah wanita haid dan nifas dan wiladah. Dari sisi wanita ada 3 yang wajib mandi. Pertama-tama menstruasi. Apabila dia selesai haidnya, selesai, putus, bersih, putih, maka dia wajib mandi dari haid. Perempuan yang nifas, setelah dia berlahir, bersalin, beranak, 40 hari dia bersih, hilang nifasnya, dia wajib mandi. Tapi sebelumnya yang suka dilupakan kebanyakan, yaitu wiladah. Setelah berlahir, setelah beranak, itu dia harus cepat-cepat setelah selesai beranak dan dia bisa turun dan dia bisa bergerak dan sudah hilang capeknya, dia cepat-cepat mandi dari keluarnya nyawa dari kehormatannya, yaitu beranak, bersalin. Mandi wiladah namanya. Itu penting sekali bagi wanita. Nanti mandi nifas yang 40 hari yang akan datang. Tentang kelahiran, boleh segumpal darah, bawa segumpal daging, ya, itu tetap dia harus mandi. Misalnya mandi keluar darah saja, yang terutama keguguran biasanya belum waktunya, misal di bawah 6 bulan dia keguguran, keluar semuanya bayi tersebut, kering lagi. Walaupun segumpal darah, tetap dia harus mandi. Karena dia termasuk sudah melahirkan. Ya. Walaupun dengan alat-alat sekarang, dengan sesar dan lain-lainnya. Wa mubgha, atau masing segumpal darah, segumpal daging, tetap. Ya. Segumpal daging pun, segumpal darah pun, keluar dari lahirnya tersebut, mati, ya, tetap dia harus mandi dari wiladah tersebut. Wa bila rutubah, walaupun kering, ya, nggak basah. Ya, tidak ada tanda-tanda manusia, hanya kering, keluarnya semacam daging saja, tetap, ya, dia harus mandi wiladah, mandi dari angkat hadas beranak, hadas bersalin. Ya. Nawaitu raf'a hadathil wiladah. Kalau junub, nawaitu raf'al hadathil janabah. Ya. Kalau mimpi di dalam tidur, nawaitu raf'al hadathil ihtilam. Tidur, ya. Itu semuanya niat-niatnya. Kalau janabah dengan keluarnya mani, baik di luar pergaulan, persetubuhan,
dengan tangan, atau dengan mimpi, atau dengan yang lainnya, ya, nonton, tetap kalau keluar mani, dia harus mandi. Mandinya namanya junub. Terutama junub itu adalah persetubuhan suami istri yang halal. Walaupun yang haram, tetap dia harus mandi juga. Na'udzubillah min dzalik. Wa ya'rafu bi tadaffuhi. Mani itu dia dirasai dengan ada tendangan keluarnya air mani. Nah, itu berbeda dengan madhi, berbeda dengan wadi, ya. Tidak ada lezatnya, ya, keluarnya, dan tidak ada pancarannya. Kalau mani dengan pancaran yang keras, nah itu tandanya mani bahwa dia harus mandi junub. Begitu juga lezat, berasa sekujur badan, ya. Atau bau mani tersebut seperti adonan tepung, ya, roti, ya, adonan dari misalnya gabah atau gandum dan lain-lainnya. Atau baunya seperti lendir putih telur, ya, putih telur yang kering, kerak begitu, berkerak dia. Nah, itu tandanya mani. Kalau dia tidur nggak ketahuan, tahu-tahu ada yang berkerak di sini, wah, ini bekas-bekas keluar mani sudah kering. Apalagi yang menyebabkan dia keluar mani, biilajil hasyafah, masuknya, ya, batangnya laki-laki dengan kepalanya masuk ke farji perempuan. Pasti itu persetubuhan, ya. Sudah masuk dengan berasa kepala sudah masuk ke dalam lubang vagina wanita, itu sudah wajib dia mandi. Baik keluar ataupun tidak keluar mani, ya. Karena sudah masuk, ya. Kalau tadi di luar nggak apa-apa, dia nggak memasukkannya. Tapi mimpi atau dengan tangan atau dengan nonton, itu lain lagi. Itu yang dihukum keluar mani. Kalau ini enggak, dengan memasukkan alatnya. Baik hanya kepala dan batangnya saja, keluar ataupun tidak keluar, tetap masuknya saja sudah menjadi mandi junub. Enggak boleh sembarangan dia, ya. Itu di depan, maksudnya vagina. Walau duburan, kalaupun dia masukkannya ke belakang. Na'udzubillah min dzalik, dilarang, diancam dan dilaknat orang-orang yang menggunakan dubur, ya, di dalam persetubuhannya. Au farji mayyitin, atau dia tiduri mayit perempuan, masuk ke lubangnya, tetap dia harus mandi, ya. Walaupun bahimah, walaupun juga binatang, ya. Walaupun nggak ada syahwat, ya, tapi dimasukkan ke farji binatang, na'udzubillah min dzalik, tidak boleh, ya. Itu semuanya dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak pantut dia kerjakan, menggunakan binatang untuk dia melampiaskan syahwatnya. Apabila dia melihat mani tersebut sudah di bajunya, atau di kainnya, di celananya, atau di spraynya, di tempat tidurnya, ya, dia yakin bahwa itu maninya dia dengan keluarganya. Nggak ada lagi orang yang tidur di situ. Nggak mungkin orang lain di situ. Nah, itu yakin maninya dia. Dia melihat semalam dia ngimpi, cuman nggak ada rasanya, tahu-tahu banyak air basah di permukaan spray tempat tidurnya. Yang tempat tidur itu tidak ditiduri orang lain, hanya dia berdua. Nah, itu sudah yakin pasti keluar mani di dalam tidurnya. Wa yahrumu bil janabah ma yahrumu bil hadath. Dan yang diharamkan bagi orang yang sedang junub 6 perkara. 4 perkara seperti orang yang dalam keadaan tidak ada wudu. Siapa yang tidak ada wudu nggak boleh pertama-tama dia sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh memegang Quran, nggak boleh menjinjing Al-Quran, membawa Al-Quran. Nah, junub ditambah lagi 2, yaitu tidak boleh masuk ke masjid, walaupun lewat mundar-mandir, nggak boleh. Dan tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi 6 perkara yang diharamkan oleh orang yang sedang junub. Membaca Al-Quran dilarang. Kalau betul-betul itu dia sengaja-ngaja membaca bigasdil qiraah, maksudnya berbaca. Tapi kalau ada tertentu, hajat tertentu seperti anak sekolah, ujian dan lain-lain, atau membawa wirid dan sedikit, dia tidak terlalu banyak, dibolehkan. Tapi itu dalam keadaan darurat dan tidak dijadi biasa, ya. Sekurang-kurangnya mandi itu dengan niat dan ta'mimul ma'i jami'al badan, yaitu rukun daripada mandi, ya, 2 perkara. Pertama-tama niatnya tadi
Nawaitu rafa'al hadatsil akbar. Aku niat mengangkat daripada hadas yang besar. Masuk semuanya itu hadas besar. Ya, keluar mani, bersetubuh, mimpi, dan lain-lainnya. Raf'al janabah, kalau kita berumah tangga, suami istri. Junub artinya bersentuhan badan dengan badan, samping dengan samping. Niyatul janabah. Ya, raf'al janabah, mengangkat daripada hadas hukum janabah bersetubuh. Niatnya, penting itu niat. Di awal dia membasuh bajunya, di badannya, di bagian manapun boleh. Misalnya dia pertama-tama membasuh tangannya, di situ dia niat, cukup, sudah dia niat. Dia membasuh pertama di kakinya, dia niat, cukup di kakinya. Dia membasuh langsung kepalanya disiram, dia niat, cukup niatnya, sudah. Sekali. Di semua badan. Tapi kalau wudu harus di muka. Harus di muka. Wudu. Tempat niatnya di muka. Itu niat raf'al janabah. Yang kedua, fardul ghusl. Nawaitu fardul ghusl. Aku niat wajib mandi. Mandi wajib kalau kita, ya. Maka boleh. Itu niat-niatnya. Raf'al hadath, ya. Al-akbar. Dia mengangkat hadas akbar niatnya, boleh. Yang kedua, wasti'abu jami'i basyarihi wa sya'rihi. Air itu disiram semua ke seluruh badannya. Masuk di situ rambut dan kulit. Dan dibarengi di awal dia mencuci badannya tadi. Mencuci badan yang mana dia mencuci, misalnya kepalanya dulu, langsung kepalanya disiram, di situ dia barengi dengan niat. Mau dia tangan silahkan, mau di kaki kali kedinginan kaki dulu, dia niat langsung boleh. Kalau di tengah-tengah dia lupa, boleh dia membacanya di tengah-tengahnya, diulang lagi dari awal, ya, dari semua basuhan yang dari tengah tersebut. Sunnahnya mandi memakai pakaian tertutup aurat dan menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat. Di dalam niatnya, di dalam hati, yaitu bahasa Bismillahirrahmanirrahimnya di dalam hati. Niatnya boleh kita mengucapkan karena bukan ayat Quran, ya. Tapi Bismillahnya di dalam hati. Karena di WC, karena tempat mandi, ya. Niatnya dibarengin dengan Bismillah, niatnya di dalam hati. Lisannya boleh mengucap. Sunnahnya lagi Rasulullah SAW membersihkan dulu najis-najis yang ada di kemaluannya, depan dan belakang, sisa-sisa mani dan sisa-sisa wadi dan madhi. Bersihkan dulu dengan tangan kiri semuanya. Bersih, sudah itu dengan sabun kalau zaman sekarang, tadi dengan daun-daunan yang berbusa atau berwangi, atau dengan tanah. Sudah selesai bersih, bersihkan tangan. Tangannya sudah bersih, baru dia menghilangkan semuanya tersebut, baru dia berwudu, ya, berwudu, sudah bersih berwudu, baru dia siram, ya. Dia perhatikan daripada liku-liku badannya, lepitan-lepitan, ya, ya. Lekukan-lekukan kulit, perut, ya, lapisan-lapisan perut, ketiak, ya, tempat-tempat yang susah dijangkau, ya, dia bersihkan semuanya. Rambut pun begitu juga. Rambut dengan pori-pori rambut yang panjang dibersihkan sekali dua kali supaya tangannya basah, rambutnya basah semuanya. Itu semuanya sunnah di dalam dia bermandi junub. Adapun kepala dia siram semuanya dengan showernya, semua badannya kanan dan badan kanan belakang, dan badan kanan kiri depan dan kiri belakang. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Diulang-ulang 3 kali. Dan menggosok semua anggota-anggota tersebut. Kalau itu ada sesuatu yang menutup pori-pori, digosok kulitnya. Supaya tidak ada yang air tidak masuk ke dalam pori-pori, termasuk dia kurang sempurna. Disertai niat terus, ingat di dalam dari awal sampai akhir, ya. Air yang dipakai lebih dari 1 sok, 3,5 liter, lebih. Ya, alhamdulillah kita kalau mandi lebih. Kalau berwudu cukup 1 mud. 1 mud yaitu sekitar 850 mili. 1 mud. Apabila wanita katanya, dia sudah selesai mandi, ya, tutbi al-mar'ah ghaira mu'taddah al-wafa athar ad-dam bimisk. Kalau wanita biasa yang bukan mu'taddah, yang sudah meninggal suaminya di dalam keadaan iddah, dia tidak boleh memakai wangi-wangian. Tapi kalau haid,
ya, boleh. Dia bersihkan tempat mandi dari haidnya, yaitu kemaluannya, dengan sedikit kapas dengan minyak misik kasturi supaya wangi tempat tersebut dan menjadi mudah bersalin, ya. Yutibin, ya. Kalau tidak ada, katanya cukup dengan wangi-wangian atau dengan tanah. Ya Allah. Kalau nggak ada juga, fa in lam tajidu fal ma'u kafin. Cukup dengan air saja. Nggak ada sabun, nggak ada. Ini nggak ada, ini mudah dengan air juga. Wa an la yaghtasila min khurujil mani qabla al-baul. Kalau dia mau mandi, dia keluarkan dulu kencingnya semua. Jangan nanti setelah dia mandi, keluar lagi kencing. Mungkin kencing itu bekas ada sisa-sisa mani. Nanti diulang lagi mandi. Maka dia duduk dulu, biar keluar dulu semuanya sisa-sisa kencing, mandi, wadhi, dan sisa-sisanya, baru dia mandi. Jangan dia mandi dulu, belum kencing. Akhirnya keluar sisa-sisanya. Nah, juga sunnah setelah itu membaca doa. Sama doa wudu dengan doa mandi. Ya, doa wudu dengan doa mandi. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ajruk wa la ilaha ghairuk asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Doa tersebut boleh dipakai di waktu mandi besar. Dan jangan kita minta tolong dimandikan. Nah, itu kalau orang sakit tentunya, ya. Kalau kita sehat, walaupun dengan istri, ya, boleh dituangin, dimandiin, dibersihin. Itu kalau dalam keadaan darurat, misalnya tempat-tempat yang kita tidak bisa menjangkau, ya, atau dia sakit tangannya, atau stroke dan lain-lain, itu dibolehkan. Tapi kalau dalam keadaan sehat, tidak, dia cukup tidak meminta kepada siapapun membantu dia untuk dimandikan. Makruh dihilangkan tanda-tanda air dari mandi tersebut dengan handuk, ya. Apalagi mandi besar, ya. Juga mandi sunnah, sama. Biarkan air mandi daripada mandi sunnah hari raya Idul Fitri masih berada di badan kita, hari Jumat dan lain-lainnya. Mendapatkan pahala selagi air tersebut masih basah di badan kita. Pemakaian air tidak boleh boros di waktu kita mengguyurkan badan kita. Sedikit, ya tadi, ya. Nggak boleh dia memakainya melebihi batas. Boros di dalam pemakaian air, apalagi air masjid, air wakaf, jadi haram nanti, ya. Wal ghuslu wal wudu, ya. Tidak boleh mandi di air yang diam, karena air itu tidak jalan, najis airnya, kena lagi musta'mal, ya. Dia tidak boleh mandi di tempat air yang tidak mengalir, ya. Nanti menjadi kotor, ya, air tersebut yang di bawahnya. Dan tidak suci, sudah bekas dipakai. Baik wudu ataupun mandi, nggak boleh. Dan tidak boleh membasuh lebih dari 3 kali, was-was akhirnya. Diulang lagi 4 kali, diulang lagi 5 kali. Wah, ini menghabiskan air banyak dan was-was. Cukup 3 kali. Sambil dia berwudu, jangan lupa, jangan tinggalkan kumur-kumur, karena termasuk rongga. Hidung, termasuk rongga, telinga, kita masukkan semuanya, bersihkan dari mandi tersebut. Walaupun di dalam wudunya. Karena sunnah di tengah-tengah mandi kita berwudu. Begitu juga bagi yang junub tadi. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Tidur, nggak boleh kecuali dia berwudu sebelumnya. Atau dia mengulangi jima, sunnah dia berwudu dulu. Supaya sehat dan bersih dari pergaulan yang pertama. Ya, dan menambah kuat lagi di pergaulan yang kedua. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, qabla ghaslil farj, sebelum dia mencucinya farjinya atau dia berwudu. Kalau sudah yakin dia sudah berwudu, sudah mencucinya, maka dia boleh tidur, ya, sudah berwudu. Kalau tidak ada, Rasulullah SAW menggantinya dengan tayamum. Adapun makan dan minum, ya, bagi orang yang berwudu, berjunub, ya, dia siap-siap untuk dia berwudu untuk membolehkan dia makan dan minum dan lain-lainnya. Begitu juga jima dan dia berwudu sebelumnya. Sekurang-kurangnya ghaslul farj, dia cuci semuanya daripada sisa-sisa kotoran farjinya, pergaulan tersebut. Adapun pada wanita yang haid, begitu juga. Wanita yang haid sudah bersih haidnya,
dia cepat-cepat mandi. Jangan ditunda-tunda mandinya. Begitu juga orang yang sudah putus nifasnya, sudah selesai masa nifasnya 40 hari, dia cepat-cepat juga untuk dia membersihkan dari mandi bekas nifas daripada 40 hari beranak, ya. Karena dalam keadaan sebelum dia mandi masih dilarang, ya. Wala tagrabuhunna hatta yathurna. Jangan engkau menggaulinya sehingga dia sudah bersih dulu daripada mandi haid, mandi nifas bagi suami tersebut. Dia harus cepat-cepat, nggak boleh menunda-nunda. Bagi yang dalam keadaan haid juga sedikit lagi dia mau mandi, dia nggak boleh makan dulu minum, ya, karena masih dalam kotor, ya, sebelum mandi, ya. Begitu juga nifas, ya. Ini semuanya daripada contohnya dia mau membaca Quran, dia mau membaca apapun, ya, maka dibolehkan dia membersihkan, ya, dirinya dan dia mandi, dia nanti berwudu, selesai itu semuanya, hilang daripada bekas tanda-tanda haid perempuan dan nifas, begitu juga tanda-tanda junub atau mimpi atau keluar mani. Ini semuanya daripada bab tentang mandi besar atau mandi wajib. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama wa ahkam bi sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.